pagi ini biar berdandan dulu, biar cakep sama cantik. Oke, nanti siang setelah selesai saya mau screenshot kameranya nanti. Sekarang saya mau presentasikan dulu. Halo, apakah materinya sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Halo. Sudah, Pak. Halo. Halo, selamat pagi. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Halo, sudah terlihat kah? Halo. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Halo. Waduh, kok nggak ada yang nyaut ya? Sudah, Pak. Halo. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mati Pak. saya. Sudah, Pak. Ampun, Pak. Oke, ini saya baru bisa mereview. Isul Fakih ada? Nandito? Ada, Pak. Ahmad Yoga? Ada? Hadir, Pak. Waduh, ini kalau nggak ada yang jawab, saya mau komentar gimana ya? Fakih ada, Ahmad Pak. Yoga? Nggak ada. Linda? Hadir, Pak. Ini kok nggak ada yang nyaut sama sekali ya? Salah kelas kali. Saifuddin? Sinyal mungkin, Muhammad Pak. Faisal? Ada, Pak. Dionysius? Puji Lestari? Ya ampun, nggak ada yang nyaut sama sekali. Udah, Pak. Udah nyaut, Pak. Saya pengen jawaban suara, jangan diketik. Saya nggak bisa lihat. Saya nggak bisa lihat chat. Jawab aja. Ahmad juga ada. Hadir, Pak. Ahmad juga. Saya kalau lagi presentasi nggak bisa nggak bisa baca chat. Hai. Iya, gila harus mulai kuliah gitu. Tes. Dengeran nggak ya, Pak? Mereka males, Mbak. Hai, halo. Halo. Halo, tolong saya dikasih suara dong, jangan di chat. Kalau di chat saya kan nggak bisa baca. Halo, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini mau tanya, Ahmad juga ada. Hadir, Pak. Nah, saya mau tanya ini. Oke, hari ini sebelum membahas materi ini contoh yang sudah masuk karena semalam itu IndiHome juga belum lancar, masih lelet. Ahmad juga main dari studio. Ini latar belakangnya belum fokus. Ahmad juga. Keluar ya, Ahmad juga. Ahmad juga kemarin kirim kemana? Ke Yahoo kan? Bentar, Pak. Saya agak lupa juga. Ya. Yang di grup itu, Pak. Di grup. Ini kok nggak ada ya nama kamu ya? Ahmad juga. Sebentar, Pak. Saya cek di email saya dulu, Pak. Saya memang tidak download, tapi pengennya saya buka di laman email, karena kalau saya download nanti full juga di saya. Iya, Pak. Udah saya kirim, Pak, di Yahoo. Iya, betul. Saya mau buka filemu kok namamu tak cari nggak ada. Itu, Pak. Ada, Pak. Nama siapa? Ahmad juga itu, Pak. Apa? Itu, Pak. Ahmad juga itu. Oh, alah, ini. Ya. Oke.
Oke, ini bahas satu persatu, kayaknya juga nggak mungkin. Gini aja, intinya kalau, aduh ini idiomnya udah bagus belum ya? Intinya, ini berlaku untuk semua. Kalau saya mengomentari ini berlaku untuk semua. Program mahasiswa wirausaha. Oh ya, saya menawarkan bagi siapa yang mau ikut ya, karena proposalnya sudah saya kirim dan itu waktunya masih ada Oktober nanti. Maidahi Studio. Maidahi Studio. Ini saya nggak paham kalau nggak baca proposal dalam. Jadi untuk semua saja, yang namanya proposal itu kalau bisa mencerminkan apa nama kegiatan, bidang, atau jasa. Seperti kemarin itu kan, permainan ular tangga itu dari judulnya kan disingkat, ya. Permainan menarik dari batik, itu kan disingkat. Nah, ini belum muncul di situ. Baik, kalau belum muncul, saya sebagai seorang yang menerima proposal harus membaca di dalam. Oke, ringkasan, kelihatan ya semua ya. Di era digital sekarang ini, identitas menjadi salah satu elemen terpenting dan wajib dimiliki dalam dunia bisnis. Aktivitas branding dan advertising. Nah, ini saya mau koreksi sebentar. Kalau kita mau branding, itu sebetulnya tidak terkait dengan advertising. Kalau advertising itu biru iklan. Nah, ini sebetulnya yang mau di push ya, yang mau ditekankan itu mau aktivitas brandingnya atau advertisingnya. Itu dulu. Karena branding dan advertising itu sesuatu yang berbeda. Ya, kalau advertising itu kegiatannya di dalam advertising ada branding. Ya. Tapi membranding belum tentu advertising, karena membranding itu brand. Itu kan dari bahasa di Skandinavia ya. Brand itu artinya membakar ya. Kalau advertising itu kegiatan branding. Nah, itu perlu dikoreksi. Nanti dikoreksi. Jadi ini mau aktivitas branding atau advertising. Kalau advertising itu akan menekankan pada kegiatan biru iklannya. Kalau branding itu sudah membahas tentang produknya atau fokus pada satu produk atau merek, ya, nanti diperbaiki melalui media digital seperti media sosial dan website. Sebetulnya ketika membahas media sosial itu websitenya itu tidak perlu ya. Medsos itu kecuali medsos antara lain website, Instagram dan sebagainya. Baik. Sudah menjadi budaya melekat di dunia bisnis sebagai penunjang kesuksesan bisnis mereka. Brand dan iklan. Nah, ini jangan dicampur lagi ya. Kalau sudah brand ya brand, kalau iklan ya iklan. Karena brand dan iklan itu berbeda. Iklan itu masih umum, kalau brand itu nanti harus merujuk satu produk, itu namanya brand. Namun aktivitas branding dan advertising masih dianggap sepele dan kurang menarik. Ini kalau bisa jangan disebutkan ya hal seperti ini, karena hari ini yang namanya pembranding dan advertising itu sudah melekat di segenap lapisan ya. Jadi kita nonton TV aja ada brandingnya, ada iklannya, ya kan. Jadi ini sebetulnya kalimat ini sebaiknya ditiadakan karena tidak ada pernyataan dari media atau dari manapun yang mengatakan bahwa branding dan advertising ini sepele dan kurang menarik. Menarik, buktinya Anda mengangkat topik ini ya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya brand dan iklan yang bentuknya masih monoton atau bisa dikatakan mirip dengan satu sama lain. Nah, ini juga kalau misalnya mau mengatakan demikian, harus ada pernyataan dari hasil penelitian atau jurnal atau media ya, bahwa iklan-iklan sekarang itu monoton. Istilah iklan monoton itu kalau di dalam periklanan namanya paritas. Iklannya hampir sama, itu namanya paritas. Bukan monoton. Kalau monoton itu saja ya. Tapi kalau paritas itu iklannya yang atau kontennya hampir mirip, ya nanti diperbaiki. Maka dari itu kami Maidahi Studio ingin membantu para pengusaha dan perusahaan untuk menciptakan brand yang unik dan menarik sehingga memberikan positif bagi para penggunanya untuk aktivitas branding dan advertising. Nah, sekali lagi branding dan advertising itu sesuatu yang berbeda. Ya. Yang ingin memberikan edukasi tentang pentingnya aktivitas branding dan advertising dengan cara mengadakan lomba-lomba dan memberikan ensiklopedia mini yang berkaitan dengan aktivitas branding advertising melalui akun media sosial kami. Nah,
saya belum menangkat ya LBM-nya ini sebenarnya fokusnya mau apa. Ya, juga My Dahi Studio ini bidangnya apa? Apakah dia akan menjadi konsultan desain? Apakah dia menjadi entrepreneur wirausaha yang akan memberikan pemahaman tentang apa itu branding, apa itu advertising, atau dia akan menjadi semacam CO ya, CO untuk mengadakan lomba-lomba, karena dia akan mengadakan lomba dan menyebarkan ensiklopedia mini. Nah, ini belum fokusnya begini, sekali lagi dia itu mau menjadi biro iklan, atau khusus membuat brand. Kalau khusus membuat brand, saya kira tidak perlu mengadakan lomba-lomba ya. Branding itu yang penting adalah bagaimana menawarkan atau bagaimana membuat aware tentang merek produk itu. Jadi ini saya kira nanti perlu diperbaiki, fokusnya My Dahi Studio itu apa? Apakah dia mau biro iklan? Apakah dia menjadi konsultan desain? Apakah dia menjadi branding corporate, ya, agency, jadi agen yang khusus membuat brand. Dia tidak akan membuat iklan. Ya. Demikian juga kalau di advertising, dia mungkin tidak akan membuat brand. Itu yang perlu dipahami. Gitu ya Mas, siapa tadi? Aduh maaf ya. Mas Ahmad juga. Siapa? Terima kasih atas Oke ya, jadi nanti membantu. perlu buka Google ya. Anda itu fokusnya mau biro iklan, ya, advertising agency, atau konsultan branding boleh, atau menjadi EO-nya kegiatan lomba-lomba. Nah itu kan Anda mau membuat lomba atau ensiklopedia khususnya tentang itu. Baik, jadi nanti perlu diperbaiki. Ini kalau saya mengkritik satu, berlaku untuk yang lain loh ya. Jadi yang lain juga harus memahami dan ini. Latar belakangnya saya kira sama. Nah, di latar belakang ini, kalau Anda mau membrand, mau menjadi konsultan desain khusus branding, berarti latar belakangnya begini. Brand adalah ya, menjadi salah satu identitas, ya, kesadaran membentuk ya brand itu menjadi bagian yang paling vital bagi perusahaan, misalnya begitu. Tapi kalau Anda ingin membuat biro iklan, advertising agency, maka My Dahi ini nantinya akan membuat, ya, mendesain produk-produk Anda melalui serangkaian iklan. Nah, bunyinya begitu. Kenapa? Nah, dengan melalui usaha kami, My Dahi Studio ini nanti akan iklan Anda dikenal. Karena iklan yang dikenal, maka produknya akan, nah, misalnya seperti itu, ya. Ini belum latar belakangnya ini masih hampir sama dengan yang di ringkasan tadi, ya. Baik, rumusan masnya bagaimana mampu mengedukasi masyarakat. Loh, kok tiba-tiba sekarang mengedukasi? Sebetulnya yang diinginkan itu kembali lagi ya, My Dahi itu mau menjadi biro iklan, advertising agency, konsultan desain, ya, konsultan branding, atau memang menjadi EO yang khusus mengedukasi masyarakat pentingnya branding. Jadi dia tidak akan menjadi biro desain, ya, tetapi kemana-mana dia menjadi motivator, ya. Jadi usaha Anda itu jasanya adalah jasa motivator agar usaha UMKM ya itu nanti membuat brand itu. Nah, bagaimana strategi pemasaran My Dahi Studio dalam merancang skill entrepreneurship mahasiswa berbasis industri kreatif. Nah, ini juga keluar dari ringkasan dalam latar belakang. Kalau Anda itu memang mau mengangkat bidang mahasiswa, mestinya My Dahi itu dikait-kaitkan dengan apakah itu sekumpulan mahasiswa yang tertarik dengan entrepreneurship, itu harus disampaikan dulu ya. Kami mahasiswa bla 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 tertarik untuk bla 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 sehingga mendirikan studio My Dahi. Ya, studio My Dahi adalah studio yang didirikan oleh para mahasiswa untuk mendukung industri kreatif yang ada di Indonesia. Misalnya begitu bisa. Gitu Mas ya. Siapa? Nah, cukup jelas ya. Jadi saya menganggap LBM-nya belum fokus karena ada satu, Anda mau advertising agency, mau konsultan brand, atau hanya sekedar menjadi wirausaha yang bergerak untuk memprovokasi, ya, menjadi penyelenggara ya
EO, event organizer yang memberikan bagaimana merintis peluang usaha. Nah, tetapi di dalam Maidai Studio Anda juga belum jelaskan, padahal di rumusan masalah itu tiba-tiba entrepreneurship mahasiswa. Nah, itu perlu dijelaskan. Tujuan ini adalah menjawab rumusan masalah. Nah, kalau luarannya diharapkan, mestinya tentukan dulu studio advertising agency, konsultan desain, atau menjadi EO. Baik, jadi itu dibenahi dulu agar proposal ini nanti bisa menjadi lebih sempurna. Ada tanggapan? Cukup? Cukup, Pak. Oke, makasih ya. Terima kasih, Pak, atas masukan. Nanti ini diperbaiki dulu. Linda, ada Linda? Hadir, Pak. Oke, Linda ya. Linda, panggil dari sini. Ini nulisnya ya. Wis. Linda, betul ya? Pakai I, Pak. Oh, ya, sorry. Linda. Ya, Linda Triyuana. Anda dari Kria ya? Desain produk, Pak. Aduh, maaf ya. Aduh, ini kalau PDF itu nggak bisa di preview. Bisa nggak ya? Oh, bisa. Oke. Linda. Oh iya, di sini ada DP-nya. Oh, tadi Ahmad juga, Pak? DP juga? Dan produk juga, Pak. Oke. Linda Triyana, tas berbasis ramah lingkungan. Ini kalau saya baca dulu ya, tas berbasis ramah lingkungan. Kayaknya ini salah menuliskan. Kalau berbasis itu harusnya terkait dengan media atau teknologi. Jadi misalnya tas berbasis water base, ya, metal base, iron, ya, gold. Nah, itu basis. Tas berbasis apa? Bukan berbasis ramah lingkungan, tapi tas berbasis kulit. Tas berbasis bahanmu apa ya, Linda? Kanvas, Pak. Tas berbasis kanvas, tas berbasis perca, tas berbasis limbah, kain limbah, misalnya begitu. Yang ramah lingkungan, kalau basis ramah lingkungan sepertinya belum tepat menulisnya. Oke, ya itu dulu. Gabuk C, itu singkatan dari Eco Gap ya, Eco Bag ya, dibalik ya, bagus nih. Iya, Pak. Gabuk C. Kamu sudah betul industri ini? Sudah? Belum? Apa, Pak? Ini sudah produksi atau hanya fiktif aja? Fiktif, Pak. Belum produksi. Nanti kalau bisa ikut ini, semua yang ikut kewirausahaan ikut mengajukan proposal PMB ya, mahasiswa wirausaha ya. Kalau lolos, bantuannya jutaan itu. Baik, sekarang masuk ke program mahasiswa kewirausahaan. Ya, ringkasan. Ini untuk semua loh ya, kalau saya mengkritik ini untuk semua loh ya. Banyaknya sampah plastik yang ada, serta kurangnya penggunaan limbah plastik. Ini kalau saya membaca ini, pikiran saya, nanti proyek Anda itu akan mengolah sampah plastik. Ya. Karena kalimatnya menjadi tidak runtuh di selanjutnya, coba ya. Banyaknya sampah plastik yang ada, serta kurangnya penggunaan limbah plastik, berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan. Untuk itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga lingkungan, yaitu cara mengurangi penggunaan kantong plastik. Nah, ini menjadi tidak sinkron dengan apa yang akan kita lakukan. Jadi misalnya begini, upayanya adalah memanfaatkan limbah plastik menjadi apa? Tas, pakaian misalnya, taplak meja misalnya, penutup meja. Itu kalau kalimat awalnya banyaknya sampah plastik. Jadi pikiran kita, Anda akan mengolah sampah plastik menjadi eco design itu misalnya. Tapi kalau ternyata upaya Anda itu tidak itu ya, maka kalimat itu sebaiknya nggak usah, langsung saja. Saat ini berbelanja atau saat ini swalayan, toko-toko tidak menyediakan kantong plastik. Jadi mereka menawarkan alternatif yang lain. Nah, upaya itu menjadi peluang usaha bagi kita untuk menawarkan tas-tas berbahan non-plastik itu. Salah satunya adalah menggunakan limbah perca, menggunakan
limbah fashion menggunakan kain katun, kain kanvas, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Oke, Linda, ada tanggapan? Oke. Nggak ada, Pak. Iya. Intinya begitu. Jadi kalimat awal itu tidak perlu ditulis kalau Anda tidak akan memanfaatkan limbah plastik. Jadi Anda langsung saja, ya. Jadi berangkat dari kebutuhan belanja, di mana pasar swalayan, toko sekarang tidak menyediakan kantong plastik, maka ini menjadi salah satu peluang usaha. Gabuce, bacanya gimana? Gabus ya. Gabus adalah tas berbasis ramah lingkungan yang berbahan material kanvas. Produk ini tidak hanya menjadikan tas belanja saja, namun juga tas lembang yang untuk dipakai bepergian. Nah, ini kan sebetulnya, ini sekali lagi loh ya, maaf ya, untuk Linda ya, untuk Linda ini juga berlaku untuk yang lain ya. Jadi kalimat-kalimat ini tidak nyambung dengan kalimat di atas. Kita diminta atau Anda menyediakan tas belanja dan tas lempang. Tapi apa hubungannya dengan sampah plastik gitu kan? Itu. Lewat Gabuse ini diharapkan dapat membantu dalam upaya mengurangi dampak negatif kantong plastik terhadap lingkungan. Sebetulnya kalau mau mengurangi dampak kantong plastik, ya kantong plastik yang sudah ada itu kita daur ulang ya. Ini dosen interior ada yang sudah mengusahakan ini ya. Jadi dari bungkus sunlight, rinso, pokoknya bungkus plastik itu sekarang dijahit menjadi tas. Tas untuk belanja itu bagus itu. Sekarang usahanya berkembang di daerah Sleman sana, di daerah Jalan Godian, ya namanya Pak Doni. Kalau Anda tertarik dengan itu bisa. Jadi begini untuk semua saja. Di dalam ringkasan itu kita mengambil intisari apa proyek kita, apa tawaran kita. Ini adalah sebuah peluang ya, membuat tas ramah lingkungan ini sebuah peluang karena toko-toko sekarang tidak menyediakan tas plastik misalnya begitu. Nah, mau kanvas atau tidak ini perlu dipertimbangkan karena kanvas itu mahal atau tidak juga perlu dipertimbangkan. Mungkin bukan kanvas ya, yang dimaksud adalah itu ya semacam tote apa benar kanvas, namanya kanvas itu. Oke deh, nanti bisa dipilih istilahnya. Tidak seperti tas belanja pada umumnya, tas ini dipernyit dengan gambar agar terlihat menarik dan dapat digunakan bepergian selain membawa barang belanjaan. Gambar setiap tas tersebut berbeda-beda tergantung permintaan penggunanya. Nah, ini juga menarik. Kembali lagi kepada seluruh mahasiswa. Ya. Kenapa harus ada permintaan penggunanya? Berarti ini limited, berarti ini custom. Padahal wirausaha itu disarankan tidak custom. Ya. Kalau custom itu berarti gerilya. Gerilya itu artinya memang tidak prospeknya tidak menjual banyak. Dia hidup dari sedikit yang dia peroleh dari customnya itu. Mungkin sekali custom harganya jutaan, oke. Tapi wirausaha tidak seperti itu. Wirausaha itu tidak limited edition, tidak custom, tapi universal. Dia massal, ya, produknya massal. Jadi ini perlu dikoreksi lagi ya, Linda ya. Sebetulnya apa fokusnya? Mau memanfaatkan limbah kain, memang mau memproduksi kain perca atau kain kanvas, kemudian kebutuhannya apa, kalau memang fokusnya belanja ya belanja saja, tapi kalau mau untuk fashion ya fashion, itu kira-kira. Ada tanggapan dari Linda? Tidak ada, Pak. Oke, nanti diperbaiki ya. Ini saya semua belum saya nilai, dan saya akan menilainya nanti di akhir semester. Pokoknya tenang saja, tidak ada yang tidak lulus, semua lulus. Kalau yang ikut proposal PMB beneran tak kasih A, syukur kalau menang ya. Oke. Saifuddin Syuhri ada? Ada Pak. Bener gini kah nulisnya? Tuh. Pakai ini. Ya. Ya, ini menarik juga nih. PMB ya. Custom painting helmet. Nah, ini.
Ini juga custom lagi, hati-hati ya. Wirausaha itu kalau bisa jangan custom. Wirausaha itu yang global gitu ya, yang komprehensif gitu ya. Nah, oke, tapi nggak masalah. Oke. Custom painting helmet. Sekali lagi, di dalam proposal itu, biasanya yang lolos, itu karena dia bisa mengidentifikasi brand. Teman-teman tadi sudah membahas tentang brand. Ini brandnya belum ada. Custom painting helmet ini kan baru jenis kegiatannya, jasanya, tapi namanya belum ada. Ya. Jadi semua yang sudah tadi si Gobe itu Ecobag, aduh, Ecobag ya apa? Oke, maaf ya saya nggak hafal ya Linda ya. Tapi punya Linda tadi udah bagus itu, udah betul. Dia langsung mengidentifikasi mereknya, brandnya. Jadi orang tahu ya. Syukur kalau brandnya ditambahi tas berwawasan lingkungan ya. Tapi berwawasan lingkungannya belum dijelaskan karena ternyata di situ hanya mau menggeser posisi plastik. Oke deh, kita lanjut. Ringkasan. Helm adalah bentuk perlindungan tubuh yang digunakan kepada kepala dan dibuat dari metal, bahan keras, kevlar, serat resin. Helm biasanya digunakan sebagai pelindung kepala untuk pertempuran atau oke. Helm berkendara. Nah, gini aja. Ini kalau saya kritik satu untuk semuanya loh ya. Oke. Di dalam ringkasan ini kita tidak usah menggunakan prolog seperti itu, seperti hanya mungkin Linda tadi ya, sampah plastik tadi, ternyata tidak terkait dengan sampahnya. Kok sudah, saya ikutin, kamu nulis aja di ringkasan, helm sekarang ini menjadi bagian dari fashion. Enak toh, helm sekarang menjadi bagian dari tren, seperti halnya masker, gitu kan. Itu, jadi tidak usah bercerita tentang perlindungan, orang sudah tahu kalau helm itu untuk kepala, untuk militer, gitu ya. Tapi tidak perlu. Nah, helm itu sekarang menjadi fashion. Ini menjadi peluang usaha, ya kan? Gitu saja. Seiring berkembangnya zaman, model helm menjadi sangat bervariasi mulai dari model bentuk dan grafisnya. Nah, saat ini mayoritas helm motor menawarkan grafis yang modern. Memang ada yang tidak modern. Ini maksudnya grafis yang modern itu yang seperti apa ya? Apakah ada lampu-lampunya itu modern? Apakah itu harusnya ada penjelasan yang modern dan tidak modern seperti apa. Itu kami mencoba turun di pasar untuk menyediakan jasa custom helm lukis. Nah, ini juga bertentangan ya. Bertentangan dengan cita-cita. Cita-cita itu tadi ya. Buat sekarang gini aja, Anda tidak usah menawarkan, Anda langsung memproduksi aja. Kalau menawarkan itu kan berarti kalau ada yang nggak pesan, Anda tidak produksi kan. Padahal wirausaha itu tidak menunggu ya. Tapi dia itu jemput bola ya, tidak menunggu orang datang tapi jemput bola. Jemput bolanya gimana? Banyak klub motor ya. Nah, klub motor tuh bikinkan customnya bisa. Jadi kamu di dalam ringkasan ini custom helm untuk klub motor. Untuk apalagi ya? Mungkin ulang tahun ya, Sweet 17 mungkin gitu. Itu. Tetapi sekali lagi produk yang dikeluarkan ini juga jangan limited edition. Kalau limited edition nggak laku. Jadi memang wirausaha itu sifatnya terbuka ya. Jangan defensif. Kalau custom itu defensif, kita harus ofensif ya. Ada custom atau tidak kita jual. Itu semangat wirausaha itu seperti itu ya. Jadi saya kira ini perlu diperbaiki juga ya, ringkasannya itu sebetulnya kita mau membahas tentang begini. Sekarang nih helm jadi fashion, jadi tren ya, bagian dari gaya hidup gitu kan ya, tidak sekedar pelindung kepala tetapi juga menjadi tren dan menunjukkan apa kelas. Motornya mau pitung nggak masalah ya kan, mungkin tidak half face tapi full face nggak masalah. Nah, bagaimana full face half face itu menjadi bagian dari dia berkendara, menjadi tren, jadi fashion dilihat orang. Itu tugas Anda, ya. Boleh custom, tetapi custom jangan yang limited. Itu tadi yang menawarkan klub-klub dan sebagainya. Jadi ini saya kira perlu diperbaiki. Nama jasanya belum ada, ya. Apa nama bengkelnya, apa nama studionya, belum ada. Jadi ini masih bercerita tentang ada gitu. Di bawah, tapi di judul dan di ringkasan belum ada, tetap harus ada. Walaupun di bawah nanti ada spesifikasinya, alamat dan sebagainya itu kan detailnya. Jadi seperti punya Linda tadi,
sudah cukup baik. Dan contoh saya yang ular tangga itu loh, saya lupa menyebutnya, yang mati ya. Itu kan judulnya, ular tangganya kan nama produknya itu mainan batik unik, mantik unik itu ya. Itu mereknya, brandnya. Karena setiap proposal itu nanti yang dilihat dulu adalah brandnya. Baik, ringkasannya saya pikir sudah oke. Nah, di latar belakangnya saya kira sama ya. Ini jangan sampai cenderung membosankan juga. Model grafis pada helm yang berdiri di pasaran cenderung membosankan. Ini belum pernah ada penelitian yang menyebutkan toko helm tutup ya karena nggak laku karena karena desainnya membosankan, belum pernah ada. Saya kira kok kita beli helm asal cocok dibeli ya. Jadi ini kalimat ini mungkin nanti diperhalus ya. Model grafis mengikuti perkembangan zaman. Model grafis mengikuti semangat zaman itu malah bagus ya. Artinya biar saja orang beli tahun 2020 masih dipakai karena itu memang semangat zamannya 2020. Pasti gayanya berbeda ya kan. Jadi kalimatnya diperbaiki. Latar belakangnya tetap bahwa helm menjadi bagian tren. Helm menjadi bagian dari gaya hidup ya. Seseorang atau kaum muda, anak muda sekarang ini mengikuti perkembangan zaman. Dia dianggap tidak mengikuti selera zaman kalau tidak up to date dengan desain helmnya, bukan desain helm, dengan grafis helmnya. Nah, oleh karena itu kita menawarkan tren-tren, pola-pola grafis ya yang up to date untuk tahun 2021. Sudah gitu saja. Anda nggak usah custom, ya kan? Sekarang gini, Anda, Pak, saya mau custom, oke lah. Memangnya berapa banyak custom itu? Ya kan? Banyak di Jogja nih helm custom. Kalau Anda tidak punya USP, Unique Selling Proposition, yang mempunyai kekhususan, wah nanti Anda terhimpit dengan custom-custom yang lain ya. Saya punya tetangga ini kebetulan buka custom helm, namanya Freddy Helm ya. Dia helm apapun punya dan dia gambar terus custom, tapi customnya itu universal, unisex ya. Jadi orang datang langsung wah cocok, tidak perlu memesan gitu kan. Itu oke. Jadi limited edition juga dihapus, jangan sampai limited. Nah ya, jadi di latar belakang kembali lagi ke tren dan sebagainya. Bagaimana membuat desain helm custom? Ini jangan kalimatnya membuat desain ya. Kita tidak membuat desain kan? Membuat desain grafisnya kan? Halo, Saifuddin, betul ya? Bukan desain helmnya kan? Iya. Benar, Pak. Desain grafis, sebut aja desain grafis. Bagaimana strategi pemasaran? Nah, kalau menjangkau target yang pasien diharapkan, jangan custom, jangan limited ya, tapi universal saja itu koreksi dari saya. Baik, ini selanjutnya. Oke ya, Saifuddin, saya kira cukup ya. Baik, Pak. Makasih saran-sarannya. Oke, Muhammad Faisal ada dari Kriya? Nah, ini tadi udah di PDB, sekarang ada Pak, ya Pak. Ada ya. Ya. Oke. Ya. Ya. Faisal Wayang ya? Ya. Ya Pak. Itu email saya Pak. Ya. Oke, kita lihat. Ini dihubungi menjelehi sekali. Aduh. Ya. Pasal tata sungging edukatif dan beredukatif. Oke ya. Ini mungkin mikmu dimatikan dulu nggak? Oke. Jadi edukatif dan berbudaya ini adalah bagian dari strategi pasalnya. Tapi sekali lagi, ini pasalnya juga belum punya identitas ya. Pasal tata sungging. Kalau saya membayangkan, mudah-mudahan saya kalau salah mohon maaf ya. Tata sungging itu kan sebuah kreativitas yang dituangkan di atas lembaran kulit. Oke. Berarti sekarang pasalnya itu lembaran kulit yang cukup tebal ya. Tidak setebal wayangnya itu, tetapi mungkin lebih tebal lagi, sehingga kalau dipasel dia tidak rusak. Bisa jadi juga setipis wayang, tapi harus ada media untuk membingkai sehingga tidak lepas ya, tidak lari seperti halnya Denko itu kan juga dari karton dus bisa oke. Sekarang pasal tata sungging apa? Diberi topik. Pasal tata sungging permainan apa? Pasal tata sungging kongso adu jagung misalnya.
kasih judul, nggak masalah. Pasel Tata Sungging Punokawan. Jadi brandnya ada. Artinya apa? Produk Anda tidak akan diklaim oleh wirausahawan yang lain. Kenapa? Karena terlambat memberikan brand, terlambat memberikan merek. Itu. Jadi di judul ini harus ada merek. Ya. Edukatif dan berbudaya mungkin nanti dulu itu di latar belakang nggak masalah. Yang penting pasal Anda itu apa brandnya. Kalau orang tanya, Mas, aku mau beli pasal Tata Sungging. Wow, Mas, ini ada macam-macam ya. Ada Punokawan, ada Kongso Adu Jago, ada Petruk Dadi Ratu. Ini kan harus ada temanya ya, tematiknya harus ditulis. Oke ya. Muhammad Faisal, seperti itu. Ringkasan. Seni Tata Sungging merupakan teknik real plate. Oke ya. Ini juga sebenarnya ringkasannya langsung saja. Ya. Untuk mendekatkan pemahaman tentang kemampuan teknik sungging nenek moyang kita misalnya, atau untuk menjaga kelestarian dari ketidakpahaman generasi muda terhadap teknik tata sungging, langsung gitu saja. Ya. Kalau membahas tentang di Nusantara seni tata sungging itu sudah lampau, sudah dipahami. Sekarang langsung saja ringkasannya itu apa, poinnya apa? Ingin memperkenalkan tata sungging sebagai bagian dari kebudayaan, edukasi, ya melalui pasal, sudah itu saja. Ini juga belum dijelaskan di ringkasan, ya. Teknik tata sungging itu masih menjelaskan asal usulnya, perkembangannya, tetapi masalahnya apa, ya. Jadi saya kira tidak perlu menyinggung tentang kap lampu dan sebagainya, langsung saja. Produk pasal tata sungging Petruk Dadi Ratu ini direncanakan memberikan edukasi, ya kan, bagi generasi muda bagaimana sebetulnya pasal ini berangkat dari material bla 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 dan di dalam pembuatannya menggunakan teknik sungging. Itu saja, ya. Tuh. Dan itu bisa dimainkan oleh anak-anak bla 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 bla. Jadi saya kira ini juga masih belum fokus. Jadi silakan, ya. Nah, penutupnya boleh untuk menerangkan seni tata sungging khususnya pada anak-anak sekaligus merupakan tokoh wayang. Nah, ini boleh. Tapi sekali lagi brandnya apa? Brand tokoh wayangnya apa? Perlu disebut di situ. Muhammad Faisal, bagaimana tanggapannya? Cukup jelas? Cukup jelas. Terima kasih Pak. Saran dan kritiknya. Oke, nanti diskusi. Semuanya Ya siapa? Semuanya Nah, ini juga terlalu panjang lebar ya. Saya pikir latar belakangnya tidak usah sampai ke sejarahnya jigsaw puzzle. Anda cukup ini saja membahas tentang bagaimana sebenarnya puzzle itu cukup banyak dikenal oleh anak-anak. Namun yang disayangkan puzzle jigsaw-nya itu lebih ke dunia barat, misalnya Mickey Mouse dan sebagainya. Nah, kita ingin mendekatkan agar tokoh-tokoh kita, Gareng Petro itu juga menjadi dikenal. Gareng Petronya dikenal pakai paselnya menggunakan material kulitnya, kemudian bagaimana cara memvisualkan, yaitu dengan teknik tata sungging. Gitu saja, tidak perlu panjang lebar. Kalau Anda maju ke proposal betul, nanti panitianya tuh ya reviewer tidak akan membahas seperti ini, dia langsung jujuk, iki opo to temane, iki topiknya opo to sing didol, iki opo gitu. Ya. Oke. Bagaimana membuat pasal tata sungging edukatif berbeda pada lembaga kamen dengan menggunakan teknik tata sungging. Ini langsung saja bagaimana membuat pasal tata sungging Petruk Bagong, Punokawan, ya, yang menarik dan edukatif. Ya. Bagaimana mempersiapkan memilih material yang non poison, ya kan? Nah, non poison yang tidak beracun. Nah, kan belum tentu setiap orang tua itu memperbolehkan anaknya menyentuh kulit. Itu kan. Nah, di situ bagaimana nanti di dalam proposalnya di sana ada pembelian bahan pengawetan yang non poison misalnya. Gitu. Jadi tidak sekedar merancang begitu. Kalau produk-produk karton jelas karton itu mesti aman ya. Tapi kalau kulit kan belum tentu. Itu karena masih harus melalui olah industri. Ya. Saya kira itu ini juga sama ya. Langsung saja nanti temanya apa, kalau ingin mendekatkan pada kearifan lokal wayang, sebut saja wayang yang paling populer kan untuk anak-anak ya Gareng Petruk Bagong misalnya gitu, Punokawan misalnya ya. Tuh. Kalau nanti untuk remaja ya apa misalnya ya, Petruk Dadi Ratu atau apalah ya, tokoh-tokoh yang lain.
Ya, saya kira itu. Jadi koreksi saya masih itu. Ini LBM belum fokus ya. Kemudian Puji Lestari ada yang Dionysius saya lewati biar krianya muncul lagi. Puji Lestari ada. Halo. Iya Pak, ada Pak. Oke, izin ya, kritik ya. Review bukan kritik, review. Kalau review itu semua. Oke, tak cari. Joy Insight. Nah, ini sudah ada brandnya. Tapi Joy Insight itu apa? Saya belum tahu. Mestinya Joy Insight produk lokal atau brand lokal apa gitu. Bukan maksudnya bukan itu roknya. Tapi bebas aja deh. Bebas aja. Ya udah. Puji Lestari, Kriya Tekstil. Oke. Ini apa ini? Ya Pak, sinyal saya jelek. Sinyalnya jelek. Baik. Para era modern seperti ini, industri fashion semakin maju, bla 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 bla, semakin meningkat. Oke, produk seperti baju tas dan sepatu. Nah, mestinya Joy Insight tadi itu apa fokusnya? Fashion kayak apa gitu ya? Nah, ternyata di sini kok menceritakan baju tas dan sepatu apa sih sebetulnya? Para pengusaha bidang ini dituntut makin kreatif menciptakan brand agar mampu bersaing produknya dilirik oleh pembeli. Merupakan salah satu bidang industri ini dengan menggunakan produk kaos dan ini nggak nyambung dengan prolognya. Hampir semua mahasiswa ketika membuat ringkasan ini latihan juga untuk menulis skripsi ya. Skripsi itu nanti ada abstrak. Di dalam abstrak itu sebetulnya kita nggak perlu berputar-putar, langsung saja. Ini kalau memang Joy Insight ini mau produk kaos dan tas tote bag, ya langsung saja, nggak usah produk sepatu, baju tas dan sepatu, langsung saja. Gimana ya supaya tidak kita terjebak oleh produk sepatu, baju tas dan sepatu, langsung aja bahwa kaos dan tote bag menjadi bagian dari kehidupan sama. Saya kira ini anak remaja, ini anak muda ya, kaosnya akan diganti, tote bag-nya juga. Tote bag lukis sebenarnya nggak masalah, tote bag lukis yang dibuat handmade oke, nggak masalah, tapi jangan dipesan secara custom. Kalau dipesan custom itu sebagai wirausaha rugi. Kenapa? Karena kita custom, kita menunggu orang datang satu, ya kan, kita bikinkan susah payah. Dia lari ke industrial, ke printing. Anda rugi nggak? Rugi. Anda membuatkan custom, tapi di balik itu yang pesan custom itu dia lari ke Bandung. Ya, Bandung itu luar biasa itu kalau mau mendobling ya, namanya dobling yang duplikat. Pura-puranya custom Mbak ini oke 10 juta, oke bayar 10 juta, dibawa ke Bandung, di sana didobling, wah harganya cuma 2.000-an, balik modal 10 jutanya tembus. Jadi saya kira untuk semua saja jangan dipesan custom ya. Kalau desainnya sekali ini jangan custom deh ya. Kita rugi kalau custom itu. Kita custom di Bali nanti oleh pengusaha lokal di sana, dibuat desainnya jiplakannya banyak, rugi kita. Jadi langsung saja Joy Insight adalah merupakan satu bergerak di bidang industri apa ya, tekstil, bukan tekstil kan ini, industri apa ya namanya, industri garment, bukan juga, industri apa ya, memperkenalkan produk kaos dan tas. Ya. Jangan juga tidak ada duanya dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jangan. Wirausaha itu tidak seperti itu. Jangan tidak ada duanya. Tidak ada duanya oke, tapi maksudnya jangan limited gitu aja deh ya. Mengingat kaos dan tas oblong kebanyakan dijual di pasar, kaos dan tas yang dibuat secara massal, seperti ini. Oke.